Sebelumnya kita yang ada di dalam PT Harmoni ini berawal dari keinginan kita untuk sedikit menyumbangkan pengalaman selama kita berdinas sampai kita pensiun. Mungkin dari rekan-rekan yang bergabung akan memberikan pengalamannya masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, karena ini 4 angkatan. Empat angkatan dan kepolisian. Dengan polisi, darat, laut, udara, dan polisi. Iya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah ke depan PT Harmoni Aman Sejahtera ini akan eksis sesuai dengan mimpi dari pendiri PT ini sendiri menjadi besar, dan mudah-mudahan dikenal di dalam dunia security. Iya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisik-bisik politik kenegaraan dengan Bapak Hairuli, Brigjen Hairuli. Kita mulai dengan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kami mengadakan rapat sebetulnya, tapi di samping rapat kita juga mencoba berdiskusi tentang apa sebetulnya PTHS ini. Antara lain ada di sini Brigjen Hairuli, Pak Marsda Firdaus Syamsuddin, Bapak Bambang, Pak Kolonel Hasnan ya, Pak Kolonel Agus Wahyudi, Pak Razi, dan samping kiri sini Pak Yuari. Ya, samping mengisi waktu, kita coba membicarakan sedikit tentang apa tujuan daripada kumpulnya pati di perusahaan ini. Kira-kira apa saja? Pak, mungkin Pak Wali sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini narasumber hari ini dengan Pak Hairuli, Brigjen Hairuli pasnya. Gimana Pak Hairuli? Kok bisa ada hasrat ya dalam arti untuk bergabung di PTHS ini yang mungkin baru pertama kali ada satu perusahaan berkumpul di sini, kurang lebih ada lebih 20 purnawirawan ya dari semua angkatan ya. Ya, di sini ada angkatan udara, angkatan laut, angkatan ya semua angkatan dan kepolisian. Alhamdulillah. Nah, ini coba diskusi sedikit tentang apa yang ada di pemikiran Pak Hairuli kok mau bergabung di wadah ini, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya kita yang ada di dalam PT Harmoni ini berawal dari keinginan kita untuk sedikit menyumbangkan pengalaman selama kita berdinas sampai kita pensiun. Mungkin dari rekan-rekan yang bergabung akan memberikan pengalamannya masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, karena ini 4 angkatan. Empat angkatan dan kepolisian. Dengan polisi, darat, laut, udara, dan polisi. Iya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah ke depan PT Harmoni Aman Sejahtera ini akan eksis sesuai dengan mimpi dari pendiri PT ini sendiri menjadi besar, dan mudah-mudahan dikenal di dalam dunia security terutama, karena yang pertama kita sumbangkan ini bergerak dalam security dulu, baru nanti bidang-bidang yang lain. Saya kira begitu, Pak. Security apa saja Pak yang kira-kira ada bayangan Bapak? Selama ini kan kalau security kan ada satpam yang di kantor-kantor, ada di rumah sakit,
Untuk yang di khas ini kira-kira sampai ke level mana Pak security-nya? Kalau kita melihat dari profil kita ini, kita menyiapkan security bukan hanya di perusahaan, ini untuk private security juga ada, insya Allah ke depan seperti itu. Kemudian di lapangan, di pertokoan, perkantoran, mudah-mudahan bisa tercapai demikian. Apa saja yang akan ditampung oleh PT ini Pak? Ya terutama pensiunan-pensiunan tadi yang menjadi keprihatinan saya terutama ya, dan kawan-kawan. Mungkin banyak yang tidak tahu ya, netizen tidak tahu bahwa sebetulnya negara ini kita prihatin ya, karena pensiunan purnawirawan baik bintang 3, bintang 2, bintang 1 itu mendapat pensiunan yang tidak layak menurut saya ya. Karena cuma sekitar 5 jutaan ya kalau tidak salah ya. Mungkin Pak Haruli bisa menyampaikan berapa sebenarnya pensiun yang mendapatkan, ya katakan di hari pensiun itu cukup untuk apa kira-kira Pak Heri? Memang kalau lihat dari pensiunan ini, penghasilan pensiunan ini, ya kalau lihat angka sama dengan UMR. Oh, Nah, UMR ini Pati. Pati. Gimana kalau di bawah Pati? Nah, nggak bisa terbayangkan lah kehidupan di kota. Mungkin kalau di desa tidak banyak tuntutan kebutuhan. Ya, ini sekedar kita mencari apa namanya. Ya, boleh dikata selama kita masih sehat bisa berkontribusi, memberikan pikiran dan tenaga sambil memenuhi kebutuhan di rumah. Berarti sebagai seorang pensiunan. iya, berarti seorang pensiunan Pati itu masih memperhatikan pensiun-pensiun di bawahnya ya. Pati aja mendapat UMR, apalagi apa namanya yang di bawahnya ya. Jadi mungkin di wadah ini apa namanya hasrat untuk meningkatkan salary atau pensiunan tadi bisa dengan jalan gabung di perusahaan ini gitu Pak Haruli. Jadi salah satunya sebetulnya itu tujuannya. Kalau ini PT Harmoni nanti ini besar, tentunya direksi maupun pengurus atau karyawan di PT Harmoni ini otomatis nanti akan bertambah dari penghasilannya seperti itu. Nah itu kalau kita ngomong soal pensiunan Pak ya, Pak Haruli kan bintang 2 ya, sudah berapa lama mengabdi kepada bangsa dan negara. Di usia pensiun ini kan masih gagah ya, masih energik ya, masih stamina-nya masih cukup. Kan sayang Pak ya kalau tidak diberdayakan semaksimal mungkin ya. Mungkin itu pemikiran Pak Haruli mau gabung di perusahaan ini. Ya alhamdulillah, kalau kesehatan itu paling penting buat kita. Ya salah satu motivasinya seperti itu. Di teman-teman atau senior, ada junior yang gabung. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan mendirikan PT Harmoni ini. Mudah-mudahan insya Allah mengawali dengan langkah dengan bismillah bisa menjadi besar. Sebetulnya saya kemarin itu memaksakan diri untuk pulang ikut rapat ini. Posisi saya kemarin masih di Banjarbaru. Oh, Kalimantan. Kalsel. Oh. Tapi karena ada undangan ini, saya kemarin sore terbang jam 4.16.10 pesawat terakhir untuk berita. Jadi karena memenuhi undangan ini, padahal saya masih ada agenda yang harus diselesaikan di sana. Nah di sana kebetulan saya di Harmoni ini bagian Kalsel, sudah ada yang minta tenaga security. Iya. Saya bilang belum launching, mohon maaf. Ya. Ini real ini, real. Jadi artinya ke depan kalau sumber daya SDM-nya nggak sulit. Ya. Kita mau merekrut 100, 500 ada, nggak sulit. Nah, mungkin ini yang memudahkan kita. Kemarin dengan permintaan seperti itu,
waduh, saya bilang seandainya kemarin sudah launching kita, sudah ada, ini harmoni sudah mulai merangkak nih, sudah mulai berjalan. Iya. Nah, mudah-mudahan harapan saya seperti itu. Iya. Ini yang saya lihat di Kalsel kemarin. Dan bukan hanya itu bagian tambang. Kemarin sebetulnya saya juga konsultan tambang di situ, ya sedikit banyak tahulah kebutuhan masalah pengamanan ini. Seperti itu gambarannya. Ya, ini nggak jauh beda dengan Pak Firdaus ya, Mas Firdaus juga beliau meninggalkan tugas dari Jogja ya, beliau terbang ke Jakarta untuk diundangkan rapatnya. Selamat datang Pak Iwan. Ya, ini kita lagi diskusi ringan sambil podcast dengan salah satu narsum yang ada di PT Has. Mudah-mudahan dengan gabungnya banyak pensiunan Pati di sini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Gitu. Apalagi yang mungkin Pak Haril lihat di company profile ini, siapa aja yang ada di situ, seniornya atau juniornya sekaligus reuni mungkin. Ya, kalau saya lihat ini kita sebelum gabung ke sini kan sebetulnya kita ini alumni Dewan Pakar. alumni Dewan Pakar PKS yang mempunyai idealisme yang sama, yang tidak mau masuk lubang. Nah, ini jadi saya istilahkan kita ini orang-orang yang idealis. Iya. Saya yakin idealisme ini tetap ada, apapun yang terjadi, insya Allah mudah-mudahan. Apapun bedanya. Pak Hasdan juga sama dengan saya tuh, waktu deklarasi juga hadir itu. Jadi apapun benderanya tetap eksis, tetap. Insya Allah. Semua itu insya Allah. Apalagi mungkin yang perlu disampaikan kepada netizen kita nih Pak di Khas dan Fish Channel ini Pak Hairul ini tentang pengamanan tadi ya. Ya, insya Allah saya cuma berharap, karena kita ini saya melihat untuk memulai sesuatu tuh memang susah. Tapi kalau sudah jalan, insya Allah apa yang menjadi kekurangan kita evaluasi untuk kita perbaiki dalam rangka untuk bukan menuju kesempurnaan, tidak ada istilah kesempurnaan, tapi minimal kita mencapai targetnya apa yang kita inginkan. Ya, kita harus prihatin dulu lah, tapi dengan bismillah saya yakin insya Allah bisa kalau kita punya niat yang baik. Dengan kebersamaan kita bisa. Insya Allah. Insya Allah. Aduh, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Pak Hairul tentang pengamanan yang ada di PT Has ini dan kawan-kawan ya. Rupanya menjadi satu kebutuhan kita bersama ya, bahwa keamanan dan kesejahteraan baik Pati maupun penawaran lainnya itu juga menjadi tujuan awal daripada PT ini sendiri ya, dimana untuk mensejahterakan baik Pati maupun pensiunan di bawahnya itu menjadi suatu harapan kita bersama Pak Hairul ya. Iya betul Pak. Jadi ya memang kita tidak bisa dipungkiri bahwa penghasilan kita setelah pensiun ini, kalau kita tidak punya usaha atau tabungan mengandalkan gaji pensiun, ya nggak akan cukup. Nah, untuk itu dengan bergabung sini mungkin ke depan sedikit banyak bisa menambah penghasilan kita sebagai pensiunan, dan dari teman-temannya lain mungkin bisa menyumbangkan tenaga atau pikirannya kalau nggak bisa menyumbangkan dana sebagai modal kita ke depan, minimal tenaga dan pikirannya. Nah, memang saya katakan tadi awalnya memang susah, tapi kalau sudah jalan. Tadi saya sudah diskusi dengan rekan kita ini, kalau tambah banyak pesertanya, tambah banyak penghasilan kita, terutama di daerah-daerah yang memungkinkan. Siapa nanti yang memegang misalnya di provinsi mana, itu akan menambah income kita di perusahaan ini. Saya kira seperti itu. Jadi harapan daripada PT Hasin sendiri cukup
apa namanya realistis ya Pak Yadi, Pak Haril ya. Insya Allah, insya Allah. Sekali lagi banyak sebetulnya perusahaan security ini memang tergantung kebutuhannya. Kalau saya perhatikan yang di daerah Kalsel itu dari PT Persada misalnya, mereka punya sudah eksis udah lama. Jadi seperti itulah contohnya. Ya, ya. Kalau ini nggak menutup kemungkinan kita bisa minimal seperti itu nantinya. Iya, iya, iya. Asal ada tekad yang kuat kita, kemudian kita bisa apalah kolaborasi lah. Kolaborasi, kebersamaan. Seperti itu kira-kira. Saling bahu-membahu ya. Insya Allah. Iya, contohnya rapat ini begitu apa namanya antusiasnya ya teman-teman yang hadir di sini, dengan harapan PTH ini bisa berkibar dan insya Allah dalam waktu dekat bisa launching ya. Insya Allah. Baiklah, bisik-bisik politik sekaligus diskusi dengan beberapa parti TNI Polri. Siang ini kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heruli, terima Pak. kasih yang lain-lainnya semuanya. Terima kasih banyak sudah menghadiri rapat ini dan sekaligus sambil berpodcast ya. Biar ada manfaat. Setiap pertemuan itu kalau banyak diskusi banyak bermanfaat buat kita maupun buat publik ya. Insya Allah ini sebagian daripada yang kita bicarakan ini adalah pengetahuan publik yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa banyaknya parti, banyaknya purnawirawan yang ada di negeri ini, apalagi pensiun-pensiun itu yang belum menjadi perhatian pemerintah saat ini dan pemerintah sebelumnya. Ini yang menjadi perhatian PTH bahwa tenaga pengamanan ini harus eksis dan harus mendapat gaji dan pensiunan juga akan ditinjau. Kita minta berharap uang pensiunnya itu harus ditinjau kembali karena sudah tidak masuk di akal seorang bupati bintang 3, bintang 2, bintang 1 itu hanya mendapatkan upah sekitar 5 juta rupiah per bulan seperti UMR DKI. Ini sangat memprihatinkan. Dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada rezim yang sedang berkuasa ini untuk memperhatikan hal ini karena ini tidak menjadi perhatian publik karena semua kita melihat kelegowoan semua pensiunan itu semua tidak bersuara. Sampai hari ini saya belum pernah mendengar keluhan daripada pensiunan-pensiunan bahwa mereka itu mendapat gaji yang tidak layak dan tidak sesuai lagi dengan ukuran ekonomi kita, apalagi untuk mensejahterakan. Mungkin untuk beli buat aku aja per bulan itu nggak cukup ya. Itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.